Bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Ketika kami bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan, kami pun dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami pada saat ini boleh mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga firman yang diperdengarkan kepada kami dengan kuasa Roh Kudus akan memberikan satu pembaharuan di dalam hidup kami, memimpin akan hidup kami untuk semakin didewasakan di dalam Tuhan, menjadi satu kehidupan yang lebih lagi berkenan kepada Tuhan, sehingga tujuan hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan itu boleh terjadi ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tolong setiap kami, tolong berikan kerendahan hati kepada kami, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan leluasa di dalam hati setiap kami. Pakai dan berikan kemampuan bagi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dari surat 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Saudara, tema kita hari ini adalah I love myself. Saudara, untuk beberapa waktu ini, khususnya selama tahun ini, memang kita akan merenungkan dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Ya, kita penggal-penggal menjadi beberapa bagian, dan hari ini kita akan renungkan di satu bagian tentang mencintai diri sendiri. Ya, saudara, pernah pastinya mendengar tentang narsis. Pernah ya? Saudara menjadi narsis? Semoga tidak gitu ya. Nah saudara, mungkin kita juga sudah mengetahui tentang kisah ya yang pernah ada tentang narsis tersebut ya, yang dikatakan dari mitologi Yunani, di mana narsis ini diambil dari nama seorang putra dewa ya yang bernama Narsisus ya, yaitu dewa sungai dan yang bernama Cephisus ya, dan seorang bidadari katanya ya, bidadari yang bernama Liriope ya. Nah saudara, narsis ini waktu dilahirkan begitu tampan wajahnya ya, tetapi pada waktu itu ibunya diberitahu oleh seorang buta yang bernama peramal buta yang bernama Tireas, mengatakan anak ini akan berumur panjang asalkan dia tidak pernah mengenal wajahnya sendiri. Ya, syaratnya itu saja. Nah, singkatnya ketika suatu hari Narsis sedang ada di tepi sungai, dia melihat saudara ke dalam sungai tersebut. Ya, kita tahu apa yang akan terjadi ya. Kalau orang melihat ke sungai, kalau sungainya itu jernih, maka di situ akan terlihat bayangan dari diri kita sendiri. Ya, Narsis ini melihat dan dia melihat ada seorang yang begitu tampan, ya, yang begitu indah banget begitu ya, cakep banget ya, sehingga boleh dikatakan dia menjadi suka ya, jatuh cinta sama yang ada di dalam air tersebut. Dia berusaha ambil, tapi apa yang terjadi? Hilang ya, karena kalau digoyangkan air, bayangan kita hilang begitu ya, hilang. Maka dia terus mencoba bisa menggapai sosok pribadi yang ada di dalam air sungai tersebut, tapi tetap hilang dan hilang terus. Ya, sampai pada akhirnya dikatakan narsis ini tetap terus menunggu di tepi sungai tersebut, terus mengharapkan bisa mengambil ya pribadi yang dianggap seseorang yang ada di dalam air sungai tersebut. Nah saudara,
Sampai pada akhirnya dikatakan narsis menjadi kelaparan, ya, tidak makan, tidak minum, dan pada akhirnya meninggal, saudara. Ya, setelah dia meninggal dikatakan maka tubuhnya itu hilang dan akhirnya menjadi bunga yang disebut bunga narsisus juga. Ya, saudara, ini hanya dongeng, nggak mungkin terjadi benaran. Tapi dari dongeng inilah, dari mitologi Yunani ini, maka sekarang kita memakai kata narsis untuk menggambarkan seseorang yang begitu mencintai dirinya sendiri. Ya, ada sempat dikatakan, selfie narsis loh, gitu ya, sempat dibilang begitu ya. Bahkan saking selfie sampai ke pinggir-pinggir, nggak sadar di situ sudah tepi jurang atau tepi satu yang curam begitu ya, lalu dikabarkan terjatuh dan akhirnya meninggal. Ya, saking pingin selfie-nya seperti itu ya. Nah, saudara, di sini ya kita melihat bahwa narsis adalah orang yang cinta terhadap dirinya sendiri, boleh dikatakan berlebihan ya. Orang yang sulit untuk menyesuaikan diri dan juga boleh dikatakan orang ini nggak peduli terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, saudara belum lama ini pernah dengar yang namanya game koin jagat? Pernah dengar semuanya? Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Sempat viral ya game koin jagat. Ada yang pernah ikutan main? Enggak ada ya, enggak ada yang pernah ikutan main koin jagat ya. Sekarang kayaknya udah dilarang. Ya, kenapa? Karena game ini memang menarik, saudara. Ya, cari koin dengan permainan seperti itu begitu ya. Lalu cari koin di mana begitu dikatakan ada di mana, lalu dicari, dan kalau dapat koinnya itu kalau dikatakan perunggu saja itu akan diberikan uang 300 sampai 1 juta. Mau? Zaman susah begini, siapa yang nggak mau dapat uang instan? Zaman susah begini ya, siapa yang nggak mau untuk bisa menyenangkan diri dengan cara yang mudah? Orang yang mencari koin itu nggak peduli dia berada di mana, karena koin itu ditaruh di tempat-tempat umum seperti di taman begitu ya, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya, sehingga pada akhirnya merusak tempat-tempat umum tersebut ya. Dan ini sempat heboh menjadi satu berita beberapa waktu yang lalu ya, sehingga dikatakan nggak bisa lagi seperti itu, dan yang bikin gamenya itu akan mengubah, nggak cari-cari di tempat umum lagi ya. Nah, saudara, ini gambaran bahwa dunia saat ini sebetulnya sedang membawa kita kepada satu keadaan yang membuat diri kita nyaman ya, yang pada akhirnya kita merasa begitu menyenangkan ya untuk diri kita sendiri. Gambaran mencintai diri sendiri pada saat ini sebetulnya sudah banyak sekali terjadi ya. Saudara, ketika seseorang terusik sedikit kenyamanannya, maka hari ini orang akan menjadi marah ya. Hari ini dunia sedang dibawa tanpa kita sadari segala sesuatu untuk memberikan kepuasan kepada kita, untuk menyenangkan hati kita, sehingga kita dapat merasakan lebih mengasihi diri kita sendiri ya. Saudara, apa yang salah dengan mencintai diri sendiri? Bukankah firman Tuhan pun mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Tetapi yang dimaksud di sini, kalau kita melihat minggu lalu Pak Andreas Himawan sudah mengatakan ya, kata mencintai diri sendiri itu diambil dari satu kata ya, pilautos ya. Di sana dikatakan pilautos, yaitu dari kata pilos dan auto ya. Saudara, kata pilos itu sendiri sebetulnya adalah menggambarkan jenis cinta ya yang seperti kita kenal begitu ya, yang didasarkan dari emosi perasaan kita seperti itu ya. Dan auto itu adalah objeknya adalah diri sendiri ya. Seharusnya kan kalau kita mencintai, mengasihi, itu kan kita mencintai seseorang yang lain, sesama kita manusia ya. Atau kita gambarkan mencintai Tuhan atau sesama seperti itu. Tetapi orang yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat yang kedua ini adalah orang yang mencintai objeknya adalah dirinya sendiri ya. Saudara, cinta terhadap diri sendiri sebetulnya bukan sesuatu yang salah, tetapi ketika cinta terhadap diri sendiri itu menjadi fokus yang utama, itulah yang salah ya. Kata pilautos itu sehingga disimpulkan ya, diterjemahkan menjadi pecinta diri sendiri. Ya, belum ada gerakan seperti ini ya.
Saudara, orang yang mencintai dirinya sendiri, dia akan mencari keuntungan itu untuk dirinya sendiri, ya, supaya dirinya sendiri itu merasa nyaman, ya. Boleh dikatakan di sana ya, orang yang mencintai dirinya sendiri itu, ya, dia akan lakukan apapun juga, yang penting dirinya itu bisa merasa nyaman. Enggak peduli apakah waktu dia berusaha menyamankan dirinya, ya, apakah itu akan mengganggu ketenangan orang, apakah akan mengganggu kenyamanan orang, apakah juga akan mengganggu hak orang lain, enggak peduli. Yang penting, ya, apa yang saya lakukan ini akan membawa kenyamanan kepada diri saya, memenuhi apa yang diinginkan, ya. Ketika kita mencintai seseorang, ya, pasti kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu, apapun yang dia minta, kita akan berusaha untuk memenuhinya, ya. Apakah sampai hari ini Bapak Ibu yang sudah sekian lama menikah masih berusaha memenuhi pasangan, memenuhi permintaan pasangan? Selalu. Biasanya keluhan dari ibu-ibu itu ya, anterin saya dong pergi ke sana begitu ya. Biasanya bapak-bapak mau langsung anterin nggak? Kalau waktu pacaran, yang anterin dong ke situ, reaksinya gimana? Cepet, langsung, nggak perlu 2 kali, ya. Oke, siap begitu ya, langsung ya. Tapi kalau sudah jadi istri, sudah sekian lama apalagi begitu ya. Saya sudah sering dengar istri-istri apalagi yang sudah senior-senior begitu ya. Aduh, mendingan kamu aja yang bilangin kita pergi kemana, suruh suaminya anterin gitu kan. Dia sendiri nggak mau. Kenapa? Kalau saya yang minta, susah. Kalau orang yang lain yang minta, lebih cepat. Benar nggak bapak-bapak? Ya. Ya. Saudara, banyak kali terjadi kenyataannya memang seperti itu begitu ya, dengan berbagai alasan begitu ya. Nah, saudara, di sini kita lihat ya. Ketika orang yang dicinta itu ingin sesuatu, pasti ingin memenuhi apa yang dia minta. Ketika orang mencintai dirinya sendiri, ketika dirinya itu menginginkan sesuatu, pasti dia akan berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan. Ya. Walaupun merusak, walaupun mengganggu orang lain, yang penting apa yang saya inginkan, karena saya cinta kepada diri saya sendiri, saya harus berusaha memenuhi itu semua. Ya. Inilah pecinta diri sendiri, ya. Saudara, cinta yang terbesar itu seharusnya diberikan kepada Tuhan, ya. Ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita akan mencintai baik diri sendiri ataupun sesama kita, ya. Itu sudah pasti terjadi. Namun sebaliknya, ketika cinta yang terbesar itu kita berikan kepada diri sendiri, tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan apalagi sesama. Ya. Saudara, orang yang mencintai dirinya sendiri, dia akan seringkali memaksakan apa yang menjadi keinginannya itu diikuti. Seringkali apa yang menjadi pendapatnya itu harus dibenarkan dan diikuti. Ya. Ini ciri orang yang mencintai dirinya sendiri. Ya. Saudara, orang yang mencintai dirinya sendiri, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Paulus menasehatkan kepada Timotius bahwa nanti akan ada orang mencintai dirinya sendiri? Kita melihat hal ini dikarenakan di ayat yang pertama, di mana dikatakan ketahuilah. Ketika Paulus menuliskan ketahuilah, artinya kamu harus tahu. Kamu jangan sampai nggak tahu. Ini sesuatu yang harus kamu ketahui, akan terjadi sesuatu. Kalau kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi, tentu kita akan waspada. Ya, kita akan berhati-hati supaya kita tidak, kalau itu negatif, melakukan hal tersebut atau terbelit di dalam hal tersebut. Ya, nah saudara, di sini kalau kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi, kita pasti bisa tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, ya sudah, jalan saja, ikuti saja arus
Boleh dikatakan arus membawa ke kiri ya ke kiri, membawa ke kanan ya ke kanan. Ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ketahuilah, sadarilah, dan ini pun dikatakan kepada kita, ya, ketahuilah, ya. Apa yang harus diketahui? Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir. Apa sih maksudnya hari-hari terakhir? Kapan itu hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir yang dimaksud di sini adalah hari-hari di mana di dalam satu pengharapan menjelang Kristus datang yang kedua kalinya. Sejak kapan? Itu sudah sejak dimulai, sejak Kristus naik ke surga, gereja didirikan, sampai pada hari ini dan sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Jadi ketika dikatakan hari-hari terakhir, kita ini sedang berada di hari-hari terakhir. Sehingga firman Tuhan ini adalah juga untuk saya dan Bapak Ibu sekalian yang hidup di hari-hari terakhir pada saat ini. Ya, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, apa yang akan terjadi? Inilah yang dikatakan bahwa kondisi pada hari-hari yang terakhir itu tidak akan baik-baik saja. Saudara, dunia dengan kecanggihan yang seharusnya mempermudah kehidupan manusia, ternyata membuat hidup manusia itu tidak semakin mudah. Manusia semakin sulit. Lebih banyak orang yang stres, lebih banyak orang yang anxiety. Ya, kalau kita bandingkan orang di kota dengan orang yang ada di pedesaan, mana yang lebih stres? Pasti orang yang ada di kota. Kenapa? Karena kehidupan itu lebih kompleks. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan itu lebih banyak dibanding dengan orang yang ada di daerah, ya, di pedesaan misalnya. Ya. Kenapa saudara? Perubahan yang sedang terjadi kalau mau diikuti, saudara, kita nggak akan sanggup ikuti. Ya. Dan itu pada akhirnya akan membuat manusia menjadi stres. Ketika Paulus berbicara tentang keadaan manusia pada hari-hari terakhir, ini bukan keadaan yang terjadi hanya pada orang percaya saja. Tetapi manusia dikatakan itu adalah manusia, yaitu gambaran untuk semua manusia di dalam dunia. Bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi semua di seluruh dunia pada saat ini. Ya, sama, mau pergi kemanapun sama kondisinya. Ya. Hari-hari ini akan menjadi masa-masa yang sukar. Saudara, kata masa yang sukar di situ kalau mau dilihat dari bahasa aslinya mempunyai pengertian yaitu masa yang sulit, masa yang keras, masa yang berbahaya. Dan ketika kata itu, ya, yang dipakai masa yang sukar itu dikaitkan kepada manusia atau kepada binatang, menunjukkan satu pribadi yang ganas, yang keras, yang buas. Ya. Jadi boleh digambarkan kita ini hidup bukan dalam satu zaman yang nyaman sebetulnya, tapi dalam satu zaman yang sangat-sangat berbahaya, yang ganas, yang buas, ya, bukan yang aman, yang sewaktu-waktu bisa menelan kita ke dalam bahaya. Ini kondisi kita. Nah, saudara, sampai kepada seorang teolog begitu ya, mengatakan Worsby bahwa dengan hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di akhir zaman itu adalah digerakkan oleh setan. Ya. Worsby menangkap di sana. Ya. Samping itu dikatakan ada seorang yang bernama Van Cherhoefer, ya, dia juga mengatakan bahwa zaman yang sedang kita hidupi pada saat ini adalah satu zaman anarki di dunia, satu zaman kemurtatan gereja, satu zaman apatis di kalangan orang-orang beriman. Terasa nggak saudara? Bahwa saat ini di antara orang-orang beriman lebih bersikap cuek. Ya, cuek. Beberapa tahun yang lalu, ya, sewaktu saya masih pelayanan dulu di Tangerang, saudara ya, saya merasakan perubahan karena saya cukup lama melayani di anak-anak youth. Ya, ada generasi begitu, pertukaran generasi. Waktu awal-awal saya baru melayani, generasinya itu cukup semangat, ya, cukup mau berkorbannya tuh luar biasa begitu ya. Mereka sampai
wow, apapun dibilang, yuk kita gini, ayo begitu ya. Itu terjadi, ya. Lalu selang beberapa waktu, 5-7 tahun kemudian, generasi berubah. Anak pemuda nggak mungkin selamanya jadi pemuda, ya, berubah. Yang ini sudah pindah ke umum karena sudah jadi emak bapak, ya, udah menikah kan pindah keluar. Mereka malu kalau terus ikut di pemuda. Ganti generasi dari yang bawah naik. Nah saudara, waktu yang dari bawah naik ini sudah lebih sulit. Ya, waktu itu saya sudah sharingkan. Ini beda sekali antara generasi yang sebelumnya dengan generasi yang ini. Itu sudah terlihat perbedaannya. Ya. Lebih susah untuk menerima firman Tuhan. Ya. Lebih nggak mau tahu ya dengan apa yang namanya firman Tuhan, beda. Ya. Apalagi generasi semakin ke bawah, di mana orang hidup boleh dikatakan saat ini dengan majunya teknologi, kira-kira manusia orang-orang zaman ke bawah nanti yang sekarang masih kecil-kecil ini, kebayang nggak mereka apakah masih memerlukan yang namanya satu pribadi yang disebut Tuhan? Apapun mereka mau bisa terjadi. Ya. Apalagi sekarang banyak robot sudah ada. Ya. Saudara kebayangkah? Ya, sementara banyak anak muda di Eropa di mana mereka mulai meninggalkan gereja karena merasa apa? Nggak perlu. Saudara, kalau bukan kita sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai opa yang terus mencecar anak-anak, cucu-cucu kita yang masih kecil untuk tetap di dalam Tuhan, kalau kita lepas, saudara, apa jadinya mereka kelak? Ya. Semakin gak butuh Tuhan. Gereja akan, inilah sulitnya saudara, ya, menyentuh hati orang dengan firman Tuhan. Zaman dulu orang lebih mudah untuk tersentuh, tapi sekarang ketika firman Tuhan disampaikan, ya, karena manusia ya sekarang hidup di zaman yang cukup sulit, di dalam pikiran kita ini jujur seringkali susah untuk fokus. Ya. Lebih banyak di dalam pikiran-pikiran yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Saudara Fine mengatakan bagian ini menyiratkan kesulitan dalam menjaga jalan kebenaran. Maksudnya apa? Bahwa di masa-masa sekarang ini kesulitan itu bukan masalah ekonomi. Hal yang menjadi sulit itu bukan karena terjadinya serangan, peperangan dan sebagainya dari luar, tetapi yang menjadi sulit saat ini adalah dari dalam gereja sendiri. Ya. Tantangan kita bukan menghadapi dari luar, tapi dari dalam gereja sendiri. Yaitu, kenapa? Karena begitu sulitnya orang pada akhirnya lebih mementingkan dirinya sendiri, menjadi cuek, ya, menjadi apatis. Ya. Saudara, tekanan dari dunia luar membuat orang sulit untuk menjalankan firman Tuhan. Ya. Semakin banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Pernahkah saudara berbuat kebaikan, menjadi orang baik? Nah, saya tanya dulu, hari ini menjadi orang baik susah atau gampang? Susah ya? Kecewa nggak jadi orang baik? Hah? Sempat kecewa ya, ngaku deh ya, sempat kecewa, sakit hati ya, jadi orang baik gara-gara jadi orang baik loh ya, sempat kecewa ya. Nah saudara, kenapa susah? Karena ketika kita melakukan kebaikan sama seseorang, orang kan merasa sudah mencintai dirinya sendiri, ah biasa-biasa aja kayak begitu mah, nggak tersentuh begitu ya, dan merasa ya sudah seharusnya seperti itu. Kita mau jadi orang baik tuh susah banget. Ya. Apalagi mau jadi orang benar, susah nggak? Tantangan yang ada membuat kita tidak bisa menjadi orang benar kalau kita tidak dikuatkan oleh Tuhan. Nah saudara, hari ini mungkin kita pernah mendengar, ya, kita hidup, kamu urus urusanmu, saya urus urusan saya. Nggak usah saling ikut campur begitu kan?
Ya, seringkali mungkin kita pernah mendengar hal-hal yang seperti itu. Inilah kondisi zaman sekarang. Begitu sulit apa yang sedang terjadi, ya, sehingga dikatakan pada saat ini orang mencintai dirinya sendiri. Saudara, firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Injil Matius, karena begitu banyak kedurhakaan menjelang hari Tuhan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Hari Jumat kemarin ibu-ibu Valentinan, gak mau kalah sama anak muda. Ya, sudah mempersiapkan, wah kan dibagi nama dari minggu yang lalu. Ya, mempersiapkan. Saya mau kasih apa, saya mau melakukan apa untuk nama yang saya dapatkan. Ketika ada yang memberikan sesuatu, entah mungkin coklat, kemarin Cisin kasih rangkaian bunga ya, dibikin ya. Saudara seneng gak dikasih? Waktu saya tanya ibu-ibu, seneng gak ibu-ibu? Seneng ya. Kenapa seneng? Sebetulnya senengnya itu bukan karena dapat sesuatunya itu, bukan, tapi ada yang perhatiin saya gitu loh. Saya seneng ya, nggak dari suami nggak dapet ya sudahlah gitu kan, minimal ya di PW sudah ada yang perhatiin gitu kan, dapat coklat, dapat sesuatu begitu kan ya, lumayan ada yang perhatiin, seneng. Saudara, kalau saja setiap hari, bukan cuma di hari Valentine, kita bisa memberikan perhatian, bisa memberikan kasih terhadap sesama, kira-kira kasih itu bisa menular gak sama orang-orang lain? Tapi sayang, hari ini dikatakan kasih sudah menjadi dingin. Untuk melakukan kasih karena begitu sulit, pada akhirnya kita cuek, susah untuk mengasihi ya. Nah saudara, apa bahayanya cinta diri sendiri tersebut sehingga kita tidak boleh dikatakan mencintai diri sendiri? Cinta diri sendiri itu bukan cuma berakibat untuk orang yang melakukannya. Misalnya kalau saya mencintai diri saya sendiri, maka ketika saya hadir di tengah Bapak Ibu, ya, saya akan menjadi orang yang menyebalkan. Sebel gak sama orang yang mencintai dirinya sendiri? Pasti sebel lah, ya, pasti sebel, ya. Kalau bisa nggak usah deket-deket begitu ya. Bukan cuma sampai sebatas itu, tetapi ada akibat yang lebih parah daripada itu. Ya, William Barclay ya menyebutkan, ya, saat seseorang menjadikan keinginannya sendiri sebagai pusat kehidupan, hubungan dengan Tuhan ya dan manusia itu akan hancur. Ya, saudara, ketika ketaatan kepada Tuhan dan kasih kepada manusia menjadi mustahil ketika seseorang mencintai dirinya sendiri. Ini yang dikatakan oleh William Barclay. Ya. Karena apa? Dalam mencintai dirinya sendiri itu terjadi untuk mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai diri sendiri bukanlah sesuatu yang baik, ya. Sampai William Barclay harus menyatakan seperti ini, ya. Saudara, mari kita belajar untuk tidak mencintai diri sendiri yang dapat menyebabkan suatu bahaya. Kurang seru ya. Kurang ngagetin gitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Mereka ingin menggambarkan ya, salah satu yang sering dilakukan emak-emak. Saya juga kalau lagi duduk taruh tasnya di mana?
Kalau nggak ada orang, kalau ada orang, kadang-kadang suka nggak mau tahu, ya. Kadang-kadang sampai orang tuh udah pingin duduk begitu ya, nggak bisa duduk. Kalau di depan nggak apa-apa deh, soalnya di depan nggak ada yang mau duduk, ya. Nah, saudara, sering kali tas saya kalau taruh bawah, tadi Kurnia bilang apa? Kotor, ya. Jadi saya taruh di bangku, ya, taruh di bangku. Nggak mau tahu, orang udah celinguk di mana ada tempat duduk begitu kan ya. Nggak mau tahu, malah kadang-kadang bisa berantem loh. Ya, tas lu dong. Lu cari tempat yang lain, itu masih ada, masih banyak juga, ngapain sih lu harus di sini? Pernah ibu-ibu seperti itu? Waduh, bapak-bapak bilang sering. Ya. Nah, saudara, ini salah satu yang kita nggak sadari, kita melakukan perbuatan menggambarkan mencintai diri sendiri. Jangan dilakukan lagi ya. Ya, ini salah satu hal yang menggambarkan demikian, ya. Saudara, di samping membuat orang lain terganggu, ya, nggak bisa menyatakan kasih. Loh, kalau kita menyatakan kasih, orang lain tuh ada yang mau duduk begitu kan, buru-buru dong kita angkat, walaupun masih banyak bangku yang lain gitu kan, ya. Kalau di depan boleh, di depan boleh, ya, boleh taruh di sampingnya, tenang aja, nggak ada yang mau duduk, ya. Apalagi kalau di belakang, saudara, perhatikan deh, pasti penuh, nggak ada yang kosong kalau di belakang, ya, pasti penuh. Minggu depan perhatiin lagi deh di belakang, ya, penuh, ya. Tapi kalau saudara mau taruh tas itu nggak mau dipangku begitu, taruh duduk di depan deh, aman, pasti nggak akan digeser, ya. Nah, saudara, ini ya, mencintai diri sendiri pada akhirnya mementingkan diri sendiri, nggak bisa lagi melihat apa yang menjadi kebutuhan orang. Yang penting saya perlu bangku untuk taruh tas saya. Yang penting saya, ya, itu mencintai diri sendiri. Calvin mengatakan cinta terhadap diri sendiri dianggap sebagai sumber dari semua kebejatan, ya, kebejatan lainnya yang muncul setelahnya. Maksudnya apa, saudara? Karena rasa cinta terhadap diri sendiri dan itu harus dinyatakan, maka akhirnya menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Contohnya dalam Alkitab, Ahab, ya. Apa yang terjadi dengan Ahab? Ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot, ya, saudara, apa yang dia lakukan? Enggak, salah, enggak lulus dari jadi guru sekolah minggu ini. Apa yang dilakukan Ahab? Ngambek, nggak mau makan. Raja loh, ngambek nggak mau makan, kayak Gev aja ya. Ngambek nggak mau makan, saudara ya. Ahab, cowok dewasa, raja, ngambek nggak mau makan. Sampai pada akhirnya Isabel, gampangnya nginget istri Ahab kan, sebel gitu ya. Si Isabel ini nanya-nanya, kenapa suamiku, gitu kan ya. Oh, Ahab ini ya, diaturlah rencana oleh istrinya, ya, supaya Ahab bisa memiliki kebun anggur si Nabot. Saudara tahu nggak kenapa Nabot nggak mau jual kebun anggurnya? Jual kepada raja enak dong, pasti dikasih bayaran gede, berapapun pasti akan dibayar. Orang raja sudah kepingin. Kenapa Ahab nggak mau, Nabot nggak mau jual? Nggak berani jawab, takut nggak boleh jadi guru sekolah minggu. Milik pusaka itu nggak boleh beralih tangan. Itu aturan bagi orang Israel, ya. Jadi nggak boleh dijual. Nabot mau mempertahankan untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Si Ahab yang nggak ngerti firman Tuhan, pokoknya cuma mau memuaskan dirinya sendiri karena dia sangat sayang sama dirinya. Dirinya kepingin punya kebun anggur Nabot, itu harus diambil. Ya sudah, cara apapun yang penting kebun anggur itu jadi milik saya. Ini gambaran orang yang mencintai diri sendiri. Dan pada akhirnya Nabot apa saudara? Mati. Terjadi pembunuhan. Saudara melihat, akibat mencintai diri sendiri, diawali keinginan untuk memuaskan keinginan diri si Ahab ini, Nabot harus dibunuh. Bukankah kejadian-kejadian di dunia sekarang terjadi seperti itu, saudara?
Ya. Banyak kriminalitas itu cuma gara-gara hal-hal yang sepele. Ya. Banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita juga akan turut untuk mencintai diri kita sendiri? Saudara, cinta diri sendiri, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesama kita manusia. Ya. Saat ini boleh dikatakan kebutuhan kita semakin banyak, keinginan kita semakin banyak, ya, yang harus dipenuhi. Zaman dulu kita nggak butuh yang namanya laptop, betul? Zaman sekarang anak sekolah harus punya laptop. Zaman dulu punya telepon satu di rumah cukup, teleponnya nggak dibawa-bawa kemana-mana kan? Ada di rumah kan? Zaman sekarang setiap orang harus punya HP, ya. Terus HP-nya tiap tahun atau berapa tahun sekali berubah, lebih canggih. Kira-kira kita mau pakai HP yang kayak BlackBerry zaman dulu nggak? Nggak mau ya. Siapa yang mau pakai BlackBerry? Udah harus ganti, ya. Yang lebih bisa begini begitu. Kalau yang kapasitasnya kurang harus ganti yang lebih banyak. Mau nggak mau ikut ke sana. Jadi ini namanya kebutuhan atau keinginan. Betty, ya, Betty. Jadi kita sepertinya kondisikan untuk mengikuti apa yang sedang terjadi, bukan? Ya. Nah, ketika kebutuhan keinginan kita semakin banyak, tentunya ya kita makin sulit untuk mengasihi sesama kita manusia. Model baju aja berubah-berubah terus kan sekarang. Ya, dulu celana ketat buat perempuan, sekarang balik ke celana cutbray. Ya, yang lebar-lebar begitu, balik lagi ke zaman dulu sebetulnya. Ya, kalau nggak punya, nggak gaul. Padahal perlu nggak? Padahal emak-emak sekarang mah gaul banget loh dibanding zaman dulu ya. Saudara, seandainya kita pikirkan begitu ya, kalau kita tidak selalu ingin memenuhi keinginan ataupun yang kita sebut kebutuhan yang tidak perlu sebetulnya, dan uang yang kita miliki itu kita taruh, kita lihat, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, bukankah itu bisa dilakukan, saudara? Ya. Sementara hari ini ya, kita lebih sibuk untuk apalagi yang saya inginkan, apalagi yang saya inginkan. Pernah nggak kita melihat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan? Pernah nggak kita memberi kepada orang-orang yang di pinggir jalan sekarang? Jarang mungkin, ya, jarang. Ya. Nah, saudara, ini ya, semakin banyak kita mempunyai keinginan, kebutuhan, semakin sulit bagi kita untuk mengasihi sesama kita. Karena kita lebih mencintai diri kita sendiri. Ini bahayanya, ya. Ketika hal itu tidak bisa terpenuhi, hari ini orang pingin punya HP lebih canggih, nggak bisa terpenuhi, uang nggak ada, akhirnya apa? Rampok, ngambil, ya, jambret dan sebagainya. Sehingga tingkat kriminalitas itu semakin tinggi, ya. Nah, saudara, di sini kita lihat, ya, banyak contoh yang boleh kita lihat bagaimana orang mencintai diri sendiri. Satu lagi saya berikan contoh. Pernah nggak kita waktu udah duduk di tempat nyaman kita, aduh dingin, karena dingin AC-nya kita matiin. Pernah? Ngaku. Nggak ngaku gitu ya. Ya, dingin, AC-nya dimatiin. Ya. Loh, seharusnya apa yang dilakukan, saudara? Pindah. Kalau kita matiin, orang yang lain gimana? Kepanasan, orang lain nggak kedinginan, kita kedinginan, orang lain kepanasan. Ya, pindah. Tapi kita bilang, tolong dong AC-nya matiin dong. Pak Soleh, matiin dong AC-nya, saya dingin. Sering seperti itu? Habis ini bertobat ya, supaya nggak mencintai diri sendiri lagi. Ya, saudara, ini ya, bagaimana kita bisa mengatasi cinta terhadap diri sendiri? Nggak ada jalan lain, saudara.
kita harus lebih mencintai Tuhan daripada mencintai diri sendiri. Enggak ada jalan lain. Ketika kita sudah lebih mencintai Tuhan, maka kita tidak lagi mencintai diri sendiri. Enggak ada ruang untuk kita mencintai diri sendiri. Ya, gampang enggak mencintai Tuhan? Enggak ada yang berani jawab. Susah. Mau enggak mencintai Tuhan? Mau enggak mencintai Tuhan? Takut. Ya, saudara, lakukan firman Tuhan, sangkali diri supaya kita nggak mencintai diri. Filipi 2 ayat yang keempat, supaya kita tidak memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi harus lebih memperhatikan kepentingan orang. Ketika kita berada di dalam satu komunitas, kita lebih memperhatikan kepentingan orang, ya, maka kita akan tidak mencintai diri kita sendiri. Ya. Hati-hati terhadap hal ini. Ya, dunia semua membawa kita untuk mencintai diri sendiri. Dunia memberikan kenyamanan-kenyamanan untuk mencintai diri sendiri. Semua yang menjadi kebutuhan, keinginan kita pada akhirnya membawa kita untuk mencintai diri sendiri. Tetapi marilah kita lebih taruh hati kita untuk lebih mencintai Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di masa-masa yang sulit pada saat ini ya Tuhan, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan yang ada, yang membawa kepada kami kenikmatan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga semua kenikmatan yang ada Tuhan membuat kami selalu untuk ingin merasa nyaman dalam hidup kami, membuat kami lebih mengasihi diri kami sendiri daripada kami melihat kepentingan orang lain. Kami tidak mau tahu dengan semua itu ya Tuhan. Kalau selama ini kami berbuat demikian, ampuni kami. Tetapi jikalau kami sudah berusaha untuk tidak mencintai diri sendiri, tetapi lebih mencintai Tuhan dan mencintai sesama, biarlah kami boleh terus maju di dalamnya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mempunyai satu tekad, memperbaharui hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami menyadari ketika kami mencintai diri kami sendiri, menyenangkan diri kami sendiri, ternyata dapat membawa satu akibat yang buruk terhadap sesama. Dan hidup kami tidak mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin.